Zaman sekarang makin banyak game kekinian yang nggak friendly sama HP kentang. Buat hal tersebut, pastinya gamer butuh banget sama HP yang kencang, layar responsif, dan wajib 5G. Yap, karena sekarang kita masuk di eranya 5G. Selain itu juga kapasitas baterainya wajib besar dan ngecasnya cepat. Nah, kali ini kita bakal review smartphone yang punya performa kencang, udah 5G dan pastinya terjangkau ya guys. Ini dia Poco X3 GT. Meski punya beberapa kesamaan komponen dengan seri X3 lainnya, desain X3 GT menurut saya berbeda dibanding dua saudaranya itu. Malah kalau dilihat dari cover bagian belakangnya, tampilannya lebih mirip dengan seri Redmi Note 10. Sekarang nggak ada lagi tulisan Poco besar di bagian belakang HP yang sangat mencolok. Tulisan Poco sekarang berukuran jauh lebih kecil yang ada di bagian kiri bawah. Dimensi dan beratnya juga kerasa lebih ramping dibandingin generasi sebelumnya yang bongsor. Itu karena modul kameranya berbentuk persegi panjang ada di samping bodi, bukan bulat dan di tengah bodi kayak Poco X3 NFC dan Poco X3 Pro. Oh ya, unit yang saya review ini adalah varian warna Stargaze Black, di mana bodi bagian belakangnya punya tekstur yang unik. Untuk posisi tombol sama dengan HP Poco lainnya, ada tombol volume dan power yang merangkap sebagai fingerprint sensor di sebelah kanan. Sedangkan di sisi kiri ada slot SIM dengan dual SIM tanpa SD card. Di bagian bawah ada grill speaker dan slot USB dan mic. Pindah ke bagian atas ada satu grill speaker lagi dan infrared blaster. Buat kamu yang suka nonton film lewat platform streaming ataupun main game online, tentunya bakal apresiasi layar luas 6,6 inci di Poco X3 GT ini. Selain rasio layar ke bodi mencapai 84%, juga ngebuat bezel layar cukup tipis dengan komposisi merata di keempat sisi layarnya. Resolusinya juga udah Full HD Plus yang ngedukung refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate-nya sampai 240Hz. Nggak hanya sekedar smooth saat scrolling antar aplikasi ataupun pas lagi main game, tapi dengan adanya teknologi Dynamic Switch di HP ini bisa ngebuat refresh rate-nya menyesuaikan konten sampai serendah 30Hz dengan tujuan biar bisa lebih menghemat daya. Selain itu, buat akurasi yang tinggi, layar Poco X3 GT ini juga udah punya standar DCI P3+ dengan dukungan konten HDR10. Walaupun jenis panel yang dipakai masih IPS, tapi menurut saya masih tergolong baik dengan kontras cukup tinggi dan warna hitam yang jauh lebih pekat dari Poco X3 NFC. Untuk keamanannya sendiri, layar ini juga udah dilapisi dengan proteksi dari Corning Gorilla Glass Victus yang saat ini kebanyakan ada di smartphone flagship, di mana ketahanannya 2 kali lebih kuat terhadap goresan kalau dibanding sama generasi sebelumnya. Nice. Salah satu nilai jual utama di Poco X3 GT ini adalah penggunaan chipset powerful dari MediaTek, yaitu seri Dimensity 1100 5G. Kalau dibandingin sama seri 1200-nya, tergolong minor ya, cuma berbeda di clock speed aja. Selain punya CPU Cortex A78 2,6 GHz dengan fabrikasi 6 nanometer, juga ngebuatnya lebih efisien. Plus, GPU Mali G77 9 core yang dipasang dengan RAM 8 GB dan storage 128 GB UFS 3.1. Walaupun nggak ada slot tambahan, tapi dirasa udah cukup dengan kapasitas 128 GB untuk kebutuhan harian. Apalagi RAM ini juga terbantu dengan fitur Memory Extension sebesar 3 GB yang bisa ngebuat lebih lancar pada saat penggunaan secara multitasking. Sebagai smartphone kelas menengah, menurut saya Poco X3 GT ini mampu menawarkan performa yang mumpuni. Hal tersebut juga terbukti dari serangkaian performance test dengan beberapa aplikasi benchmark. Yang pertama adalah Antutu Benchmark versi 9.3. Berdasarkan pengujian lewat aplikasi ini, Poco X3 GT bisa meraih skor mendekati 600.000 atau lebih tepatnya di 598 ribuan. Selanjutnya, saya juga tes menggunakan aplikasi PC Mark dengan hasil skor di 10.043 poin. Oke, terus gimana sama performa gamingnya? Di sini saya coba mainin dua game yang cukup berat, yaitu Genshin Impact dan Apex Legends. Di game yang pertama, menurut saya game RPG ini memang butuh perangkat dengan spesifikasi yang cukup mumpuni ya, biar bisa lancar dimainin. Nah, hal tersebut terbukti Poco X3 GT ini bisa ngejalanin game Genshin Impact dengan lancar di settingan grafik mentok kanan. Di beberapa part grafik ramai juga saya nggak nemuin adanya frame drop. Selama bermain game juga bisa berjalan dengan mulus.
Begitu juga di game yang kedua, yaitu Apex Legends. Dengan settingan grafik Extreme HD dan option frame rate-nya extremely high. Game bisa dimainin dengan lancar dan saya nggak nemuin kendala apapun selama bermain game. Menariknya, Poco X3 GT ini juga dilengkapi dengan teknologi pendingin canggih yaitu Liquid Cool Technology 2.0 yang sanggup menjaga komponen perangkat tetap dingin sampai 11 derajat Celcius kalau dibandingin sama teknologi sebelumnya. Setelah coba main 2 game tersebut dengan waktu kurang lebih 1 jam lamanya, buat suhu HP ini terbilang cukup stabil ya. Walaupun kerasa hangat di bagian back covernya, tapi nggak sampai overheat. Nah, buat kamu yang suka nonton film streaming atau dengar musik, di Poco X3 GT ini juga udah dibekali dengan dual speakers yang terletak di bagian bawah dan atas layarnya dengan dukungan Dolby Atmos yang bikin pengalaman dengerin musik jadi lebih asik. Kayak gini guys suaranya. Oke, masuk ke bagian kameranya. Menurut saya, Poco X3 GT ini juga nggak hanya unggul di soal performanya aja, tapi hasil jepretannya dari kameranya bisa diandelin. Di bagian belakang ada 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera depan dengan resolusi 16 megapiksel. Buat kamu yang suka bikin konten video dengan smartphone, Poco X3 GT sendiri udah support resolusi sampai 4K dengan 30 fps. Sedangkan di resolusi 1080 pixel juga bisa record sampai 60 fps, lengkap dengan fitur steady video. Ngomongin soal kualitasnya, saya suka sama hasil foto dari kamera Poco X3 GT ini. Sensor kamera 64 megapiksel ini menurut saya cukup bisa nunjukin performanya dengan cukup baik. Baik itu di kondisi cahaya yang terang atau minim cahaya, dan bisa ngasih detail yang cukup tajam. Dan pas AI-nya diaktifin, peningkatan berbasis softwarenya yang dikasih juga menurut saya nggak lebay. Sedangkan buat yang hobi foto landscape, di kamera ultrawide di HP ini juga bisa ngasilin foto-foto keren. Apalagi kalau dikombinasiin sama beberapa filter yang udah tersedia. Dan fitur makronya juga bisa nangkap objek kecil dengan detail yang cukup tajam dari sebuah target foto dunia mini. Berikut hasil foto dan video dari kamera Poco X3 GT. Buat daya tahan hidupnya, menurut saya Poco X3 GT ini cukup nyaman buat dipakai dalam waktu yang cukup lama. Ini karena panas yang dihasilin nggak mengganggu kenyamanan tangan. Ditambah dengan daya baterai 5000 mAh-nya termasuk besar. Apalagi baterainya juga didukung dengan pengisian daya cepat 67 Watt turbo charging. Baterainya bisa keisi penuh dari kondisi 0 sampai 100%, ngebutuhin waktu cuma 42 menit aja. Dibanderol dengan harga 4,2 jutaan, menurut saya Poco X3 GT menawarkan spesifikasi tinggi di kelasnya dengan harga yang lebih rendah.
Nah, buat kamu yang banyak maunya, smartphone ini cocok banget sama kamu karena Poco X3 GT ini punya semua fitur yang kamu butuhin, khususnya untuk menunjang performa tinggi gaming dan konektivitas masa depan 5G. Sekian dulu buat video kali ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share juga jika kalian suka dengan video ini. Thanks for watching this video, saya pamit undur diri, have a nice day.